Halo. Halo. Kami mau gereja tanggal 25 bulan 4. Kami gereja di GBI Mahanaim, Jalan Jamin Ginting. Oke, ikutin ibadah kami ya. Dah. Berhadapkan hati, jiwa, dan roh kami kepada kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Tidak terhitung dan terbilang oleh kami apa yang sudah Tuhan perbuat sampai pagi hari ini. Memang dalam hidup ada yang harus kami alami. Tidak selalu tersenyum dan tertawa. Kadang kami harus menangis dan berteriak. Perlakuan dunia dan orang dan sesama kadang melukai hati kami. Tapi mengingat Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kami, asal kami datang kepadamu dengan kepenuhan hati, kasih-Mu menyirami hati kami. Kasih-Mu kembali menguatkan hamba-hamba, meneruskan hidup yang Kau percayakan hari ini. Maka tolonglah kami Bapa untuk selalu lekat dan mendekat di dalam-Mu, supaya kami kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kami tahu kami harus berjuang. Kami tahu kami harus menguatkan hati kami sendiri. Sama seperti Allah berfirman kepada Joshua, kuatkan, teguhkan hatimu, karena perjuanganmu lebih hebat lagi di depan. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tolong kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati pagi ini, tolong kami, bela kami hamba-hamba. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar firman-Mu pagi hari ini. Mari urapi hati pikiran kami, supaya kami mendapatkan rema baru, supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit Kau sembuh, yang bimbang Kau diteguhkan, dan Kau pulang berbeda ketika Kau datang. Maka nikmatilah jamahan Tuhan, nikmatilah urapan Tuhan, nikmatilah kasih karunia-Nya bagi-Mu pagi ini. Hamba-Mu Bapa hari ini bertugas. Mari Kau urapi dengan segala kapasitas yang ada. Amin. Mari menjadi saluran media berkat untuk hamba-hamba-Mu, sehingga tidak hanya jemaat-Mu, tetapi hamba-Mu juga dibangunkan. Karena firman ini pedang bermata dua, satu untuk jemaat, satu untuk penyampai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami teduhkan gelora jiwa kami. Kami siap belajar kebenaran-Mu. Bersabdalah bagi kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
ucap syukur pagi ini. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap diberkati bersama katakan amin. Dan juga pembacaan secara pribadi, mungkin ada renungan-renungan saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12, sama-sama lihat di screen saja Bapak Ibu. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dalam Alkitab para nabi. Saya ulang sekali lagi saudara-saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia ini dengan segala keberagaman. Dan tentu keberagaman ini bukanlah sebuah kelemahan. Justru keberagaman ciptaan Tuhan adalah petunjuk atau indikasi bahwa Dia mampu mengerjakan segala sesuatu. Tetapi akibat dan konsekuensi dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa, maka saudara-saudara, manusia itu telah mewarisi kecenderungan berbuat dosa. Maka ini yang kadang disebut dengan dosa warisan. Manusia tanpa sadar dalam dirinya sudah ada karakter dosa, sudah ada tabiat untuk berbuat dosa. Maka jangan heran anakmu yang balita pun tanpa diajari sudah tahu bohong. Itulah karakter dosa yang tumbuh di dalam manusia. Tetapi saudara-saudara, keberagaman itu justru kadang bisa menjadi ancaman. Karena ternyata tidak semua manusia siap hidup berbeda. Benar kan? Bukankah kadang perbedaan itu justru pemicu, pemantik dari konflik yang terjadi di tengah-tengah kita? Bukankah perbedaan pendapat, argumentasi, opini itu yang kadang membuat kita menjadi bermusuhan? Pada dasarnya saudara, perbedaan tadi indah di tangan Tuhan, tetapi di tangan manusia yang sudah ada unsur dosanya, maka perbedaan itu bisa menjadi pemicu konflik horizontal. Maka saudara-saudara, jangan heran kalau ada yang mengaku kelompoknya lebih hebat dari kelompok yang lain. Jangan heran kalau ada sekelompok orang tertentu mengklaim sukunya paling hebat, paling luar biasa dari suku-suku yang lain. Maka muncullah paham etnosentrisme, itu eksklusif. Ya, kalau ada orang datang yang berbeda dengan dia, dianggap ancaman bagi dia. Maka saudara-saudara, sebenarnya keindahan itu justru muncul dari keberagaman. Bapak Ibu Saudara coba lihat pelangi. Kalau pelangi cuma satu warna, mana indah? Benar kan? Tapi karena pelangi dirajut Allah beraneka warna, maka saudara pelangi menjadi indah. Maka kehidupan kita pun sebenarnya dengan segala perbedaan keberagaman menuju pada sebuah bingkai keindahan di tangan Tuhan, tetapi di tangan manusia itu menjadi sebuah malapetaka. Saudara-saudara, terkadang perbedaan itu bisa menjadi musibah bagi kelompok atau ras tertentu. Dulu di Amerika Selatan ada seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Dia adalah seorang tokoh yang berjuang untuk memberantas dan menolak praktek politik diskriminasi rasial, warna kulit.
Karena di Afrika itu kita tahu kulit hitam yang dominan. Jadi Nelson menolak perlakuan pengkotak-kotakan karena warna kulit. Lalu dia dipenjara lama sekali. Dan di penjara dia disiksa sama sipir dan penjaga penjara. Setelah itu saudara-saudara dia keluar. Dan pada waktu itu di Afrika berlangsung pemilu. Dan ia ikut pemilu dan terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Setelah dia dilantik dan mulai bekerja, lalu berkesempatan diwawancara wartawan. Lalu di sebuah momen ditanyalah Nelson, Pak Nelson, Bapak sudah menjadi nomor 1 di Afrika Selatan. Dan kami tahu Bapak tidak mudah mendapatkan. Sekarang Bapak punya tongkat dan punya kuasa untuk melakukan apapun kepada lawan-lawan. Apa yang Bapak lakukan untuk mereka yang pernah menyakiti di penjara? Saudara, jawabannya di luar dugaan. Dia berkata, aku akan merangkul dan mengajak mereka untuk membangun negeri ini maju ke depan. Tidak banyak orang berasumsi dan berpikir jauh seperti itu. Bukankah sebenarnya manusiawi kalau dia punya kesempatan di situ membalas? Tunggu kau nanti. Kalau aku sudah duduk habisi. Bukankah itu insting dan nafsu duniawi manusia? Tetapi saudara-saudara, tokoh ini justru menunjukkan kasih, padahal dia tidak mengenal kasih itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, terkadang pelaku kasih bukan orang Kristen, tetapi justru yang tidak mengenal kasih itu mempraktekkan kasih dalam irama kehidupan. Di Amerika ada seorang pendeta dari gereja baptis, dari kulit hitam, ras hitam juga. Dia bernama pendeta Dr. Martin Luther King Jr. Saudara, dia berjuang juga hampir sama dengan Nelson Mandela, persamaan hak antara ras hitam dan ras putih. Karena dulu saudara-saudara, dalam sejarah mencatat bagaimana sejarah itu untuk orang-orang yang didiskriminasi, khususnya kulit hitam. Mereka di Eropa dianggap kelas 2. Bayangkan saudara-saudara, kita istirahat, kulit hitam boleh disuruh kerja waktu istirahat. Kalau seandainya tuannya tidak puas dengan hasil kerjanya, boleh dimarah dan dimaki. Boleh tidak dibayarkan gaji dan upahnya. Kenapa? Karena dianggap kelas 2. Mohon maaf saudara. Di India dulu ada sekelompok masyarakat yang disebut, mereka itu namanya, kelompoknya itu Dalit. Nah, Dalit ini kata orang India, tapi mereka itu tidak berkasta. Jadi dalam konteks kehidupan mereka itu dilarang bersinggungan dengan orang lain. Hebatnya yang melakukan itu adalah orang-orang yang sudah Kristen. Kenapa justru yang sudah mengenal kebenaran itu justru tidak melakukan kebenaran? Kenapa justru perbedaan fisik menjadi ancaman? Bukankah Kristus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri? Saudara, India hampir pernah menjadi Kristen. India itu nyaris sembah dan percaya Yesus gara-gara seorang tokoh hebat yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tokoh pejuang India. Suatu ketika dia baca kitab Injil Matius, khususnya itu Injil Matius pasal yang kelima, khotbah di bukit. Dia baca berulang-ulang kitab ini. Lalu dia bilang begini, belum pernah ditemukan pengajaran seindah ini. Lalu dia berkata, aku ingin jumpa sama Yesus dan mengajarkannya. Saudara, hari Minggu dia datang ke gereja. Kebetulan dia tugas di Amerika yang mempraktekkan apartheid, politik rasial warna kulit. Waktu dia datang ke gereja, kebetulan orang-orang putih yang di sana beribadah. Belum lagi masuk sudah ditolak karena warna kulit hitam. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah gagalnya Kristen dan gereja menggerakkan. Kenapa?
masih melihat perbedaan-perbedaan untuk menangkis dan menahan orang tidak datang kepada Tuhan. Kalau seandainya waktu itu mereka penuh cinta kasih menyambut Mahatma Gandhi dengan cinta dan kasih lembut ramah, sejarah mungkin berubah hari ini. Bisa saja dia banyak gereja dan percaya pada Yesus. Bukankah akhir-akhir ini Kristen juga banyak tidak jadi berkat, saudara? Yang lagi viral sekarang di media sosial, kalian orang Kristen pakai putih di leher pendeta, tapi dia bilang saya suka disebut pastor. Sekarang dikejar negara karena kalau saudara rindu dikasihi orang, belajarlah mengasihi. Amin. Jangan tuntut orang melakukan kepada kita, tapi kita tidak pernah melakukan untuk orang lain. Jangan tuntut orang berubah kalau kita tidak pernah berubah. Kebanyakan kita ini kan rumah tangga juga, berubahlah kau. Begitu terus ngomongnya sama suami, kau harus berubah, kau imam, kau kepala keluarga. Suami bilang, kau tiap minggu gereja gak pernah berubah, jabirmu cerewetmu di situ. Aku tidak gereja tapi ku jaga mulutku. Saudara-saudara, berkah ini dari putusan Tuhan. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan, kasihilah sesamamu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Coba Imamat 19 ayat 18. Ini firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima sesama kalau kita ada perbedaan atau ada kotak-kotak di dalam? Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan apa katanya saudara-saudara? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Aku loh. Bisa saudara-saudara mengasihi orang lain yang berbeda dengan engkau? Bisa mengasihi mereka yang melukai perasaan dan hatimu? Bisa mengampuni mereka yang telah nyata-nyata menyakitimu? Tapi kata kita kasihi. Saya sudah baca bukunya Dr. Donald Kraybill. Di situ judulnya Keadaan yang Sungsang. Di sini ada dokter, ada dua dokter. Kalau sungsang tidak berbalik kepada normal, berarti solusinya sesat. Saudara, sedikit testimoni. Jemaat kita ada di Marendaungu, masuk fase 10 bulan, tidak ada tanda-tanda operasi mau lahiran. Lalu kalau kita berikan saran atau advice ke dia, coba cek dulu ke dokter, mana tahu ada kendala di dalam janinnya atau bagaimana. Alasannya saudara, tidak ada uang. Pada waktu itu Jumat sore saya datang ke sana berkunjung dan melihat mereka. Sore jam 5. Lalu di situ belum tertanda akan bersalin dan takut. Saya berdoa buat dia bersama dengan orang-orang. Tuhan tolong mereka ini kan keluarga yang butuh pertolongan. Secara dunia mereka nggak punya Tuhan tolong supaya jangan sampai sesat dan jangan sampai mereka nanti susah barangkali. Sore saya berdua saudara-saudara, ternyata satu lahir dengan normal, puji Tuhan, tidak operasi dan bisa pulang segera dulu. Saya masih yakin dan percaya Tuhan mampu menolong dan memberikan jalan keluar kepada umatnya yang benar membutuhkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, siapa sesamaku? Apakah sesamaku satu marga, satu gereja ini, satu suku? Tidak. Sesamamu adalah siapapun di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kita dan kita dipakai. Amin. Saudara, di WhatsApp grup BBI itu saya buat. Saya berkunjung ke sebuah tempat jalan-jalan, maka menuju Galang. Nanti kalau Bapak Ibu mau ke Galang, sebelah kanan lewat kampung sebelum flyover jalan tol, lihat ada gubuk pakai tenda dan tiang-tiang terparas, ukuran 2x4. Di situ ada Bapak Sebul bersama 3 orang wanita, 2 laki-laki kembar, 1 anak perempuan umur 13 tahun. Maka saudara-saudara saya telah himbau bagi Bapak Ibu yang punya anak perempuan, ada baju-bajunya kan pakai untuk anak 13 tahun, masukin kardus Bapak Ibu, saya antar ke
minggu depan, puji Tuhan udah ada yang ngasih. Saya mau antar ke sana, karena saya mengetahui mereka sesama. Kalau bukan kita yang mau dia, menunggu siapa Tuhan turun dari langit, tidak. Saudara dan saya yang dipakai Tuhan untuk perjalanan. Minggu depan saya datang ke sana. Saudara Bapak, tahu nggak? Mereka pernah nggak makan, karena mereka hanya mengandalkan juga sebuah kompresor kecil tambal ban dan tenda. Melihat posisi letak usaha ini nggak strategis, sehingga orang susah berhenti. Karena orang lanjut ke sana kan masuk ke dalam. Bagaimana orang mau berhenti isi ban masuk ke dalam yang pas itu pinggir jalan? Saudara-saudara, saya tanya, pernah nggak makan? Pernah nggak makan nggak? Pernah. Kenapa? Waktu itu kami dari pagi sampai sore lagi ya, belum makan sebutir nasi pun karena mereka sudah isi. Lalu mereka kebetulan berada di karismatik di Pakar. Mereka berdua, Bapak dan anak, Tuhan tolong kami, jangan sampai terberita kami nanti mati kelaparan satu keluarga. Orang-orang lewat orang tambal pasti depan mereka. Dan dia bilang cukuplah kami makan untuk malam ini. Besoknya kami berkumpul. Setelah minggu lalu anak itu datang ke sekolah. Mereka datang dengan baju siapa yang tidak pantas sebenarnya. Lalu saya lihat anak gadis. Saya tanya, kenapa kau malah tidur di mana? Karena itu tidak banyak laki-laki tidur hanya di tikar berpaku, tak ada tutupnya, hanya tenda ditutupkan begitu. Ini perempuan loh, Rizka, anak gadis. Saya dititipkan di rumah orang. Jadi untuk anak gadis ini dititipkan supaya aman di rumah orang. Lalu bagaimana kalian mandi? Ada sungai, jembatan, jorok di belakang sawah orang, itu kami pakai mandi. Lampunya nggak ada Pak, mengandalkan lampu jalan menerangi kendaraan. Saya malu aku sama diriku sendiri dan malu aku sama Tuhan. Kenapa? Di rumah kami belum pernah tidak ada makanan, tapi di luarku ada orang tuanya Bapak. Maka aku belajar. Enggak hanya orang Mahanai, siapapun di luar sana kalau butuh kasihku, sama aku bantu dan aku cerita sama kawan-kawan supaya bantu dan saudara bersyukur kita kalau dipercaya Tuhan dipakai untuk perpanjangan anak menolong orang lain. Amin. Sebab apa yang kau tabur kan? Tuhan. Ada yang gak makan dari di sini, pasti makan. Dan kadang ada yang buang-buang makanan. Anak-anak ini kadang gak enak pun stop kau bersungut-sungut nakku. Mau kangkung ikan asin pun dimasak mama di rumah. Bilanglah terima kasih ya mak, Tuhan memberkati. Jadi ibu-ibu kalau ada sini masih mental makan bu, bawa dia ke sana supaya menunjukkan susahnya hidup mereka, supaya jangan lagi main-main dengan berkat Tuhan, apalagi dalam kondisi susah seperti ini. Amin. Suami-suami jangan mental minta rasakan enak, sesuaikan dengan uang belanja. Maunya tinggi, selera restoran tapi dikasih 20.000. Apa itu bisa? Sekarang serba mahal. Ini ibu ditahu nih, bawa cepet ke pajak simpang limun atau kemana saja. Cuman kantongan pasti biasa, jika segitu kawan-kawannya selesai 100.000 loh. Ya kan? Datang di sore, tiap hari cepet mau kasih kemana semua uang bu? Suruh dia bayar listrik, suruh dia isi token, suruh dia isi gas, isi galon, beli kapal, semua dia suruh supaya dia tahu pengeluaran. Jangan tahunya hanya minum 100.000, dia nggak tahu jalurnya kemana ini. Ibu-ibu pusing baginya anak minta susu, mau sekolahku yang nggak bisa jadi ubahnya batu jadi uang. Sambil kadang dia, tapi itu pun ibu bijak tetap bisa. Maka saudara-saudara, siapa sesamaku? Di luar sana banyak sesamaku yang butuh Tuhan lewat diriku. Maka saudara-saudara kasihilah sesama manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Coba Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Saudara-saudara sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan dan orang lain janganlah juga. tiap-tiap orang egois, egosentris. Pikirkan juga loh orang lain di luar sana. Kenapa?
memberi, kita akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Bukankah menjadi pemberi dan pemurah tidak seperti semudah membalik telapak tangan? Saya mau katakan pada dasarnya kita ini pelit dan kikir. Jujur aja, termasuk aku. Tapi karena mengingat Tuhan dan kasih-Nya kepadaku, aku pun harus belajar, saudara-saudara. Kenapa? Hidupku ini pemberian loh. Tak ada yang kupunya, yang kubuat sendiri, tak ada. Termasuk nyawaku pun pemberian Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan pegang kuat dan terang-terang sesuatu yang panas. Kalau Tuhan tidak pulang, semua tinggal. Ibu-ibu mau ada simpanan terselip yang suami nggak tahu. Mana tahu dipanggil Tuhan supaya suami tahu mengambil di mana. Suami juga begitu, dapat ada rekening tanpa semangat. Kecil juga dipanggil Tuhan, dia nggak tahu rupanya ada uangnya di bank. Bisa diambil. Transparan saja, aku ada tabungan ini untuk sekolah anak. Oke, patungan kita bisa. Saya dan istri saudara ada kami tahu di situ untuk jangka panjang untuk anak kami Adrian dan Hena. Kami akan ambil nanti kalau Adrian sudah mau kuliah. Komitmen apapun yang terjadi tak boleh diambil, jangan tergoda dengan jumlah ini. Kenapa? Sudah kita targetkan untuk sekolah anak. Karena nanti kami semakin tua. Entah pun tak ada lagi, tapi kami berpikir juga menyiapkan supaya anak ini juga harus terpelihara. Begitu Pak Ibu, punya planning, punya program. Jangan di situ dapat, di situ habis. Lebih besar pasar daripada saudara. Sadar nggak gaya itu mahal? Sadar. Karena bergaya juga. Apa? Lihat waktunya di mana kau harus bergaya. Kalau ke pesta boleh lah, tapi kan sekarang musim corona jarang pesta, puji Tuhan. Makanya menjerit baju ibu dan lemari tak pernah dipakai. Bagi aja sama orang yang kagak luasa. Baju-baju model terbaru menjerit-jerit. Pakai aku pakai, kemana mau dipakai? Pesta pun sekarang dibatasi, gereja pun dibatasi. Maka kadang ada baiknya juga orang yang introspeksi bahwa ternyata keinginan kita itu sangat luas untuk dipenuhi hasrat dan keinginan. Maka saudara-saudara, jangan berlaku egois kita ini. Kita harus peduli untuk sesama yang merupakan juga perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Roma 12 ayat 10. Dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling, sobat. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Satu minggu, Pak, apa kabar? Sehat begitu. Saling beri hormat. Jangan bilang, gak mau ke gereja situ. Kenapa? Di situ lawan pintu gereja. Kau yang rugi. Masa gara-gara di situ yang gak kau suka, kau korbankan hubunganmu dengan Tuhan. Kasihan sekali Tuhan. Nanti kalau marah Tuhan sama aku bagaimana? Ya surga itu udah aku bilang masing-masing, gak ada kelompok ke sana. Pesta boleh nitip tukang, tapi kalau ke surga suami istri harus berjuang. Amin. Ibu-ibu kalau malas-malas suami ibadah, biarkanlah. Daripada habis pikiran tenagamu makin tambah nanti satu penyakitmu. Kadang kan mau kayak ibu-ibu ini sampai dia apa ya, artinya dia hilang semangat gara-gara ulah suami. Berbahagialah yang dapat suami yang baik untuk Tuhan, yang belum berjuang berdoa terus. Jangan tuntut dia berubah. Coba ibu-ibu berubah dulu. Cara melayani di rumah, cara berkata, bertutur sedikit di rumah, coba berubah. Karena apa saudara? Alkitab berkata suami yang tidak saleh akan dikuduskan oleh kelakuan istri yang saleh. Jadi kalau ibu-ibunya takut Tuhan, cinta Tuhan, akhirnya dia diberi kekuatan. Kalau kau punya problema masalah dengan suami, jangan cerita sama dia di depan rumah. Maka dibumbuinya kayak kalau naik tensi. Tiba-tiba kalau bapak ibu nanti naik tensi tidak stabil, tepar sakit, siapa yang rugi dan siapa yang susah? Kalau ditengok suami makin kurus, makin tidak ada harapan, sedih dia. Bentar lagi ganti begitu.
Nggak ada begitu. Kalau saling mengasihi, harus bersama menghadapi segala tantangan. Itulah ciri orang yang hidup dalam. Maka dikatakan hendaklah kamu apa? Saling mengasihi sebagai saudara. Saudara, di sini 80% banyak jemaat ini suku kita Karo, Toba, sedangkan Simalungun cuma saya. Saya kalau ditanya, Bapak kan Simalungun, dia jemaatnya banyak orang kita Toba dan Karo, bisa gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Dikatakan kita itu suku-suku yang lain. Kenapa? Sesama. Oleh sebab itu, Yesus menekankan supaya kita lakukan dulu untuk orang lain, supaya orang lain lakukan kepada kita. Oke. Sekarang saudara, apa yang perlu kita pelajari dari pelajaran renungan hari ini? Bahwa isi hukum Taurat itu berbicara tentang hubungan. Hukum 1 sampai 4 itu relasi vertikal, hubungan dengan Bapa di surga. Hukum Taurat kelima dan yang ke-10 itu hubungan dengan sesama. Nanti di perjanjian baru Yesus kenalkan hukum kasih. Hukum yang utama dan pertama. Kalau kita mampu mengasihi Tuhan Allah, berarti kita melakukan hukum Taurat, hukum 1 dan 4. Kalau kita mampu mengasihi sesama, hukum 5 dan 10 sudah kita lakukan. Jadi Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya dalam hidup. Nah, mari kita perbaiki hubungan. Sebab bagi Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 12 ini, saudara, ini berbicara hubungan. Hubungan. Apapun ceritanya, kalau hubungan kita tidak baik, bisa macet urusan kita. Tapi apapun ceritanya, kalau hubungan kita baik, semua akan aman saja. Amin. Hubungan, ya, hubungan dengan keluarga diperbaiki, hubungan dengan mertua diperbaiki supaya lancar. Nanti mana tahu dapat sedikit. Jangan diperlunya hubungan, nanti gak dapat. Kalau mertua bilang gak dapat, tengok tahu nanti. Kalau bisa baik-baiki mertua. Saya tahu saudara, kalau keluarga suami baik kali sama gurunya. Saya tahu kita belajar hidup dalam Tuhan. Saya membimbing satu keluarga saudara, sudah 6 bulan ini. Kita telekonferensi setiap pagi doa sampai hari ini. Tuhan baik menjaga hubungan kami sampai hari ini. Tersambung dengan di Sulawesi, ada di Asahan, ya di Medan itu. Kami doa. Saya bilang, ada banyak, mohon maaf Bapak Ibu, bisa juga kalimat saya begitu. Ada banyak orang hanya berhenti pada kata melayani. Banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan. Banyak, tidak kita juga bisa. Tapi saya bilang, itu semua akan menjadi nol besar kalau saudara tidak bisa mengasihi Tuhan. Amin. Apa gunanya berkata aku mengasihi Tuhan, orang tuanya tidak dikasihi? Benar itu? Nol Bapak Ibu. Kalau benar kau mengasihi Tuhan, kasihi yang kelihatan ini. Amin. Kasihi mertuamu, orang tuamu. Ada di dunia nyata sana dibuang orang tuanya. Kenapa? Dianggap beban, dianggap menjadi masalah. Hei yang muda, dengar baik. Besok pun kau tua seperti dia. Kalian kata nama itu jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Hormatlah sama orang tua. Bersyukur yang masih punya orang tua. Amin. Amin. Jangan punya orang tua sesamamu keluarga ini, kasihan. Masuk ke dalam proses pintu sempit itu. Mana mungkin bicara sorga terus khotbahnya sorga. Di dunia dia nggak jadi berkat, benar tak itu Bapak Ibu? Ayo kita analisa dulu, makin cerdas jadi orang Kristen. Kalau ada khotbah mendorong Bapak Ibu masuk sorga, tapi tidak diajari kita berguna selama hidup jadi berkat menyenangkan Tuhan dan sesama, betul itu? Bukankah indikasi petunjuk kita warga sorga kita berguna di dunia? Bukankah petunjuk dan gambar kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Maka kita terkesima dengan pengajaran yang ceritanya tentang bagaimana di sorga itu kita harus berjuang menanggalkan. Sorga adalah kasih karunia, bukan perbuatan dan usaha kita. Kalau kita berusaha
Bagaimana menang mencakap hati, menjauhi ketaatan, tersiksa jadinya. Saya pikir tapi itu cara Tuhan. Selama di dunia ada misi tanggung jawab untuk membesarkan nama Tuhan. Masa kita inklusif? Ini kan kelompok ini, saya dalam dengan ini kan satu dokter dengan aku ini. Gak mau aku bergabung salah. Gimana kasih hidup? Kalau nggak kepada dunia yang membutuhkan. Amin. Saya tidak pernah larang di sini jemaah. Kalau ada pesta silakan. Acara adat masuk ke situ. Kalau menurutmu tidak lagi cocok dengan damai, cari hikmat. Tapi hadirlah di acara melayat, hadirlah acara pesta di STM. Garami, hadir, beri ruang untuk kita menunjukkan bertuhan seperti yang amin. Jangan alergi dengan beradat ya. Saya nggak anti adat. Saya anti dosa. Saya masih mengenakan marga purba, masih manggil ada ina muda bapak udah. Kalau saya benar melepaskan itu semua, jangan saya panggil dengan tutur-tutur yang berlaku di hukum sosial masyarakat lagi. Tapi karena kita selalu bersentuhan masyarakat sosial, nggak bisa. Harus jadi garam dan berkat. Amin. Jangan yang kami karismatik. Bapak Ibu, di kampung-kampung kita dianggap sesat lagi. Karena apa? Mungkin ada bendera yang menurut dia seperti itu, bakalnya lulus. Kita nggak ya, diganti dosa saja. Amin. Boleh nggak bakalnya cara adat silakan. Jadi garam di sana. Amin. Malahan Bapak, buat beda caramu dengan cara yang lain. Kalau diundang kau diajar keluar, tumpahmu besarkan supaya dia tahu kalau speaker sama pemberi dan luar biasa. Amin. Jangan pelit, orang pelit masuk surga. Pemurah yang ini, amin. Murah hati. Haleluya. Begitu ya. Semoga Bapak Ibu jadi pemurah lah. Nah, diberkati, saudara-saudara. Pasti tidak akan miskin. Saya sudah banyak lihat figur dan contoh-contoh orang pemurah makin miskin memberi, makin diberkati Tuhan. Itu dikenakan pada kita. Jadi biarlah pada hari ini saudara-saudara kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan kita boleh menjadi alat yang indah dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya saudara dikasihi Tuhan, hari ini pun hatimu kembali dibuat Tuhan untuk tetap boleh menjadi agen perubahan di lingkungan, baik Yerusalemmu, Samaria, Yudea, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan memberkati saudara, semangat mengerjakan firman Tuhan.